Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Teman-teman, kita semua dikejutkan dengan berita yang sedang viral, di mana ada video CCTV yang memperlihatkan ada seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan anaknya yang masih berseragam SD. Tiba-tiba saja ia ditodong dengan sempi dan mengenai perutnya. Lalu setelah diusut, beliau ini ternyata adalah seorang ibu persit, yaitu istri dari oknum TNI. So, ada apa di balik ini semua? Dendamkah atau pembegalan? Gimana kalau langsung aja kita kupas tuntas di channel Rikaro. Rini Wulandari merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 34 tahun yang tinggal bersama dengan suaminya bernama Muslimin yang berprofesi sebagai seorang tentara atau TNI. Di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Cemara 3, Padang Sari, Kota Semarang. Diketahui, Muslimin ini sudah lama menjabat sebagai seorang tentara dengan pangkat Kopral 2. Mereka memiliki 3 anak kandung yang masih kecil. 2 di antaranya masih duduk di bangku sekolah dasar dan 1 si bungsu yang masih bayi. Dan kala itu baru saja menyelesaikan akikah beberapa hari sebelum kejadian ini berlangsung. Diketahui Rini dan juga suaminya baru saja pindah ke rumah tersebut kurang lebih 3 bulan lamanya. Sebelumnya mereka ini tinggal di sebuah asrama tentara yang tidak jauh dari rumahnya yang sekarang. Dan untuk saat ini, Rini tinggal di sebuah rumah dengan pagar yang tinggi dan dilapisi dengan hiasan batu alam yang terlihat cukup mewah. Menurut beberapa tetangga yang lain, keluarga Rini dikenal sebagai keluarga yang sangat ramah. Mereka sering berbaur, supel, dan tidak sombong. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan anggota TNI yang lain. Mereka mengatakan bahwa Muslimin dikenal sebagai seorang prajurit yang sangat disiplin. Ia tepat waktu dan juga ramah kepada siapapun. Bahkan pernah nih pada suatu hari dia menyempatkan diri untuk membantu warga mengecat gang gapura di dekat rumahnya. Namun teman-teman, tanpa diduga, meskipun keluarga tersebut sangatlah ramah dan baik, tiba-tiba saja kejadian mengerikan menerpa mereka. Pada hari Senin, tepatnya di tanggal 18 Juli 2022, seperti hari biasanya, Rini pun menjemput salah satu anaknya yang pada kala itu pulang sekolah dengan menggunakan sepeda motor Mio berwarna putih pada pukul 12 siang hari. Setelah membonceng anaknya untuk pulang, dan saat itu baru saja sampai di depan pagar rumahnya, tiba-tiba saja dari belakang ada sebuah sepeda motor yang memarkirkan motornya dan langsung menembak Rini di bagian perutnya. Ditambah lagi tembakan kedua yang bersemayam di dalam perutnya Rini. Dan pada kala itu, Rini sempat memeluk sang putri guna menyelamatkannya dari aksi penembakan tersebut. Namun teman-teman, di sana terlihat ya, Rini ini sempat berusaha untuk melakukan perlawanan dengan mencoba mengayunkan tas sekolah anaknya kepada para pelaku tersebut. Namun sayang, saat itu tidak mengenai satupun pelaku. Dan mereka malah kabur ke arah barat atau ke arah Jalan Cemara Raya dan meninggalkan Rini begitu saja. Rini kala itu sempat berteriak meminta tolong. Namun dikarenakan sang suami kala itu bekerja di luar rumah, akhirnya dia pun diselamatkan oleh warga. Mendengar ada keributan, warga pun langsung menghampiri Rini dan alangkah terkejutnya. Di sana mereka menemukan keadaan Rini sudah bersimbah darah. Warga kemudian langsung membawa Rini ke Rumah Sakit Hermina Banyumanik. Nah, dikarenakan luka tembakan yang sangat dalam,
Saat di sana, Rini pun langsung dioperasi guna mengeluarkan proyektil peluru yang ada di dalam tubuhnya. Untungnya, Rini ini berhasil diselamatkan meskipun kini dirinya masih harus dirawat. Para warga yang melihat kejadian itu langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan penangkapan kepada para pelaku penembakan ini. Penyelidikan awal dilakukan oleh polisi dengan mengecek beberapa CCTV yang terpasang tidak jauh dari rumah Rini. Dan dari hasil rekaman itulah, polisi kemudian menangkap pelaku. Pelaku pertama menggunakan jaket berwarna merah dan helm berwarna hitam. Dia bertugas sebagai pembawa motor, sambil membonceng salah satu pelaku lainnya yang menggunakan jaket hitam, celana blue jeans, dan helm berwarna putih. Dia bertugas sebagai pelaku yang melakukan penembakan kepada Rini. Dan teman-teman diketahui motor yang mereka kendarai berjenis Kawasaki Ninja berwarna hijau army tanpa plat nomor. Selain mereka berdua, ternyata ada 2 pelaku lainnya yang bertugas untuk berjaga-jaga. Diketahui salah seorang pengendara memakai jaket warna biru tua sambil membonceng salah satu temannya yang memakai jaket warna hitam. Diketahui mereka ini mengendarai sepeda motor Beat warna hitam tanpa plat nomor juga. Dari hasil penyelidikan CCTV itu juga terlihat bahwa mereka berempat sebelumnya ini sudah berkeliling komplek terlebih dahulu sebanyak beberapa kali sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Kejadian penembakan tersebut sangatlah cepat, yakni hanya 1 menit. Dari pukul 11.55 sampai 11.56. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, akhirnya teman-teman polisi berhasil menangkap keempat pelaku tersebut. Keempat pelaku tersebut diantaranya Sugiono alias Babi. Dia merupakan seorang laki-laki yang berusia 34 tahun, warga Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dia berperan sebagai eksekutor penembakan yang menggunakan helm berwarna putih. Ponco Aji Nugroho, dia merupakan seorang laki-laki yang berusia 26 tahun. Dia adalah warga asal Kecamatan Padurungan, Kota Semarang. Dia berperan sebagai joki sepeda motor Kawasaki Ninja yang menggunakan jaket berwarna merah. Selanjutnya Supriyono alias Sirun, dia merupakan seorang laki-laki yang berusia 45 tahun yang tinggal di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dia berperan sebagai joki sepeda motor Honda Beat Street dan tugasnya membantu mengawasi situasi. Yang keempat yaitu Agus Santoso alias Gondrong, laki-laki yang berusia 43 tahun, warga Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Dia berperan sebagai pembonceng sepeda motor Honda Beat Street dan juga membantu mengawasi situasi. Selain mereka berempat teman-teman, ternyata polisi juga berhasil menangkap 1 orang lagi yang berperan sebagai pemasok senjata. Dia adalah Dwi Sulistiono. Dia merupakan seorang laki-laki yang berusia 37 tahun dan tinggal di Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Dwi pun mengaku ia telah diberikan uang tunai sebesar 3 juta rupiah untuk memasok senpi tersebut. Selain menangkap para pelaku, di sana polisi juga berhasil menemukan 2 motor yang telah mereka sembunyikan, yaitu Kawasaki Ninja diamankan di sebuah rumah yang berlokasi di Mijen, Semarang. Sedangkan motor Honda Beat Street yang satunya lagi ditemukan di sebuah rumah di Sayung, Kota Semarang. Setelah polisi berhasil menangkap semua pelaku tersebut, polisi malah mendapatkan sebuah fakta yang cukup mencengangkan terkait penembakan ini. Ternyata otak di balik kasus ini tidak lain adalah suami Rini sendiri, yakni Kopda Muslimin. Kok bisa ini terjadi? Kopda Muslimin ternyata adalah orang yang selama ini telah menyusun rencana pembunuhan kepada istrinya sendiri. Bahkan sudah berulang-ulang kali selama 1 bulan lamanya. Kecurigaan ini bermula ketika 1 hari setelah kejadian ini berlangsung, Muslimin tiba-tiba saja tidak masuk kerja dan bahkan sulit untuk dihubungi.
Menurut sang eksekutor yang telah tertangkap, dia mengaku telah diperintahkan oleh muslimin untuk melakukan penculikan, penyekapan, dan juga disuruh untuk memberikan racun kecubung kepada Rini. Dan teman-teman, yang lebih parahnya lagi, ternyata muslimin juga pernah mendatangi salah seorang dukun untuk menyantet Rini dan berharap dia meninggal. Dalam konferensi pers, alasan muslimin melakukan pembunuhan ini hanya karena dirinya telah mempunyai perempuan lain tanpa sepengetahuan Rini. Perempuan tersebut berinisial W. Setelah menyuruh keempat eksekutor, Kopda muslimin ternyata memutuskan untuk kabur dan mengajak selingkuhannya yaitu W untuk bersembunyi. Namun dikarenakan W ini takut apabila ditangkap, akhirnya dia pun mencoba untuk mencuci tangan. Dia menolak ajakan tersebut. Hal ini juga diperkuat dari hasil rekaman di sebuah minimarket yang memperlihatkan bahwa beberapa jam setelah istrinya ini kritis, muslimin malah memasuki salah satu minimarket untuk menggunakan mesin ATM-nya. Dan saat di sana, ternyata dia mentransfer uang sebesar 120 juta kepada pelaku penembakan istrinya itu. Dan untuk saat ini, polisi masih menetapkan Kopda muslimin sebagai tersangka utama kasus penembakan tersebut. So, marilah kita doakan semoga keadaan Ibu Rini Wulandari ini segera kembali pulih dan Kopda muslimin segera ditemukan untuk bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang sangat kejam ini. Oke, demikianlah teman-teman rangkuman kasus penembakan dari istri TNI yang saat ini sedang diperbincangkan. Bagaimana nih menurut kalian dengan kasus kali ini? Kasus yang otomatis menambah daftar dari kasus-kasus kejam para oknum TNI kepada istrinya sendiri. Lagi-lagi, motifnya dikarenakan orang ketiga. Seperti sebelumnya ya teman-teman di kasus Ayu Lestari di Tapanuli Tengah dan juga Rizky, seorang guru muda di Balikpapan. Dan silahkan kalian sampaikan pendapat tentang kasus ini di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan ingat untuk selalu hati-hati serta waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!